Danau Kastoba merupakan satu di antara sekian banyak wisata alam yang menjadi unggulan di Pulau Bawean. Danau ini memang memiliki daya tarik tersendiri. Selain menawarkan kesejukan, di tempat ini terdapat pohon raksasa yang sudah berumur ratusan tahun. Di balik keindahannya, Danau Kastoba ini menyimpan cerita yang sangat menarik terkait dengan asal-usulnya. Meskipun hanya sebatas legenda yang berkembang di masyarakat. Namun cerita ini sangat menarik diikuti dan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat Bawean, pada zaman dahulu Pulau Bawean masih bernama Pulau Majeti. Di tengahnya terdapat pohon besar dan anggun, tetapi rindang sehingga jika seseorang berdiri di bawahnya bisa menjangkau sebagian daun pohon tersebut. Pohon itu konon bernama pohon Kastoba. Kala itu, Pulau Majeti diperintah oleh Ratu Jin yang sangat berwibawa. Bahkan semua makhluk yang ada di daerah kekuasaannya pun tunduk kepadanya. Baik makhluk halus gaib maupun makhluk yang berwujud. Ratu Jin di Pulau Majeti sangat termasyhur dan dikenal oleh ratu-ratu jin yang lain di Nusantara ini. Sebab di daerah kekuasaannya terdapat pohon sakti yang tidak dimiliki ratu jin lain di kepulauan Nusantara ini. Pohon sakti itu sangat besar dan rindang yang terletak di tengah Pulau Majeti. Karena itu, Ratu Jin selalu mengubah kebijaksanaannya setiap waktu. Itu dilakukan tak lain demi menyelamatkan pohon tersebut. Ratu berupaya keras untuk melestarikan pohon kebanggaannya itu. Untuk itu, dipanggillah beberapa jin pengawal kerajaan untuk menjemput burung gagak jantan yang sedang berada di Pantai Ria, desa dekat Agung, dan burung gagak betina yang ada di Pantai Mayangkara, desa Ponggo. Lalu mereka berangkat untuk memanggil kedua burung gagak tersebut. Tak lama kemudian, kedua burung gagak datang menghadap ratu. Setelah itu, sang ratu jin bertanya kepada burung gagak tentang bersedia tidaknya dengan tugas baru yang berat, tapi sangat mulia. Dengan senang hati, burung tersebut bersedia walaupun pada dasarnya tugas tersebut sangatlah berat. Kemudian ratu melanjutkan, kerajaan kita memiliki pohon istimewa yang terdapat di tengah-tengah pulau ini. Berkat pohon itulah kerajaan kita termasyhur dan disegani oleh kerajaan lainnya. Segala bagian pohon itu amat berguna bagi kehidupan ini. Akarnya, batangnya, dan rantingnya sebagai tumbal bencana alam. Dan bahaya lain, sehelai daunnya saja bisa menyembuhkan berbagai penyakit dan sangat ampuh daya sembuhnya. Bunganya juga berfungsi untuk kekebalan pemiliknya. Nah, kewajibanmu sekarang adalah menjaga pohon itu. Berjagalah dengan disiplin atas segala gangguan dan ancaman, baik dari luar atau dari dalam kerajaan. Waspadalah selalu ke udara, ke laut, atau ke darat. Jika ada makhluk asing yang mencurigakan, segeralah hubungi dan lapor kepada penjaga istana. Siap, Ratu, jawab kedua gagak. Hingga pada suatu hari, burung gagak menjumpai seorang pemuda buta atau cerita lain menyebutkan seorang kakek tua yang sedang bertatih-tatih dan berusaha mencari obat demi kesembuhan kedua matanya. Melihat pemuda itu, sang gagak merasa iba dan kasihan hingga melanggar janji mereka kepada Ratu Jin. Wahai pemuda buta, ambil daun pohon besar ini dan usapkan ke kedua matamu yang buta. Maka kau akan dapat melihat lagi, kata gagak kepada pemuda buta tersebut. Akhirnya, pemuda itu menuruti perintah si gagak
dan kedua matanya dapat melihat secara normal. Mendengar berita itu, Ratu Jin sangat murka, lalu mencabut pohon besar dan sakti itu. Bekas dari cabutan pohon besar itulah kemudian menjadi sumber mata air dan membentuk sebuah danau. Hingga kini, danau itu masih asri, rindang, dan lekat dengan aura mistis. Danau itu disebut Danau Kastoba.